Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Adelia dengan nomor NIM 20030466019. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3A UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan sedikit memberikan pemahaman mengenai aliran filsafat esensialisme. Esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang merupakan kombinasi filsafat idealisme dan realisme. Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Aliran ini mendasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia, di samping mendasarkan pada lingkungan sosial. Pada dasarnya, di dalam aliran filsafat esensialisme terdapat friksi-friksi. Friksi-friksi tersebut diakibatkan oleh perbedaan filsafat yang dianut. Mereka berbeda pandangan dalam melihat alam semesta dan nilai-nilai pendidikan. Akan tetapi, pada dasarnya mereka memiliki persamaan dalam prinsip pokok pandangan-pandangan yang mereka kemukakan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tujuan dari pendidikan menurut pendapat aliran filsafat esensialisme. Tujuan pendidikan menurut aliran filsafat esensialisme yang pertama yaitu untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dan dikenal oleh semua orang. Pengetahuan yang dimaksud adalah skill, sikap, dan nilai-nilai yang memadai. Karena apabila ditelusuri, aliran filsafat pendidikan esensialisme menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Karena kebudayaan lama menurut aliran filsafat esensialisme telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Kebudayaan lama telah ada semenjak peradaban umat manusia dahulu, terutama semenjak zaman Renaissance mulai tumbuh dan berkembang dengan megahnya. Kebudayaan lama melakukan usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesenian zaman Yunani dan Romawi kuno. Tujuan yang kedua yaitu untuk mempersiapkan manusia untuk hidup. Persiapan yang dimaksud adalah bagaimana merancang sasaran mata pelajaran sedemikian rupa sehingga hasilnya mampu mempersiapkan anak didik untuk menghadapi hidup di masa yang akan datang. Dari tujuan tersebut, ada beberapa program-program yang bisa dilaksanakan. Yang pertama yaitu sekolah-sekolah esensialis melatih dan mendidik subjek didik untuk berkomunikasi dengan logis. Yang kedua, sekolah-sekolah mengajarkan dan melatih anak-anak secara aktif tentang nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, dan rasa hormat kepada pihak yang berwenang atau orang yang memiliki otoritas. Yang ketiga, sekolah-sekolah memprogramkan pendidikan yang bersifat praktis dan memberi anak-anak pengajaran yang mempersiapkannya untuk hidup. Tujuan yang ketiga yaitu untuk membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat melalui nilai-nilai kebajikan, moral, karakter, dan akhlak yang tertanam dalam diri peserta didik karena sekolah, guru, dan siswa merupakan kunci pembangunan suatu bangsa yang maju dan memegang peran yang sangat penting bagi pembentukan karakter di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tujuan yang ketiga ini juga berkaitan erat dengan pandangan filsafat pendidikan esensialisme yang menganggap bahwa di antara prinsip-prinsip penting yang mengandung nilai praktis dalam bidang pendidikan adalah keyakinan bahwa akhlak merupakan suatu makna terpenting dalam menjalankan kehidupan. Karena akhlak tidak terbatas pada penyusunan antar manusia saja, tetapi juga mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Beralih pada materi selanjutnya yaitu pandangan filsafat esensialisme dalam pembelajaran. Pembelajaran pastinya memiliki unsur-unsur. Tiap unsurnya, pandangan filsafat esensialisme memiliki pandangan yang berbeda dari filsafat yang lain. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik dalam filsafat esensialisme merupakan fokus utama dalam proses belajar untuk membentuk intelektualitas peserta didiknya.
Maksudnya adalah fokus utama dalam proses belajar adalah membentuk intelektualitas peserta didik. Siswa didorong untuk dapat berpikir secara jelas dan logis sesuai dengan tujuan dari pendidikan esensialisme, yakni menginginkan peserta didiknya untuk dapat menguasai disiplin-disiplin dasar subjek pengetahuan sebagai upaya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya, baik masalah pribadi maupun masyarakat sekitar di lingkungannya sekitarnya. Maka tujuan utama dari filsafat esensialisme bagi peserta didik adalah mempersiapkan peserta didiknya dalam bermasyarakat. Pandangan yang kedua yaitu pandangan terhadap pendidik. Pendidikan berpusat pada seorang pendidik atau guru. Guru merupakan seseorang yang lebih mengetahui dan menguasai pengetahuan jika dibandingkan dengan peserta didiknya. Guru merupakan subjek khusus dan merupakan model yang baik untuk digugu dan ditiru. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai seseorang yang harus membekali dirinya dengan banyak pengetahuan saja, akan tetapi juga perlu melengkapi dirinya dengan skill dalam menyampaikan materi dengan baik kepada peserta didiknya. Dengan adanya skill yang dimiliki oleh seorang guru, maka akan dapat memantik minat belajar siswa yang cukup tinggi. Karenanya, filsafat pendidikan esensialisme menekankan otoritas seorang guru dalam menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya serta nilai-nilai pokok yang ada dalam kurikulum. Sehingga guru menjadi seorang figur yang dalam pendidikan esensialisme secara keseluruhan berpusat pada dirinya dalam melestarikan dan mentransmisikan ilmu kepada para peserta didik dan generasi selanjutnya melalui budaya dan sejarah, hikmah, serta pengetahuan. Selanjutnya yaitu kurikulum. Aliran esensialisme mengumpamakan kurikulum sebagai balok-balok yang disusun dengan teratur satu sama lain, yaitu disusun dari paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks. Maksudnya adalah susunan tersebut dapat diutarakan sebagai ibarat susunan dari alam yang sederhana merupakan fundamen atau dasar dari susunannya yang paling kompleks. Jadi bila kurikulum disusun atas dasar pikiran yang demikian agar bersifat harmonis. Dalam hal ini menurut pandangan esensialisme, kurikulum yang diterapkan dalam sebuah proses belajar mengajar lebih menekankan pada penguasaan berbagai fakta dan pengetahuan dasar yang merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi kelanjutan suatu proses pembelajaran dan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum. Baik, dari beberapa penjelasan mengenai tujuan serta pandangan aliran filsafat esensialisme terhadap pembelajaran, saya akan menyampaikan kesimpulan dan juga saran dari pribadi saya sendiri, yaitu sebuah aliran filsafat muncul sebagai reaksi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat pada masanya, sehingga memiliki kemungkinan untuk dijalankan atau dianut apabila dinilai mampu diterima oleh mayoritas masyarakat. Tanggung jawab kita sebagai generasi zaman milenial untuk peninggalan pemikiran-pemikiran atau pendapat para filsuf terdahulu dari berbagai macam aliran dan sudut pandang. Oleh karena itu, kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang pencari keilmuan yang mampu menempatkan diri sesuai pada zamannya. Fokus diri kita adalah mengembangkan segala sesuatu yang telah ada yang masih baik dan mencoba meninggalkan sesuatu yang sekiranya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Baik, setelah mendengarkan beberapa pemaparan materi dari saya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman bisa memberikan pertanyaan, tidak hanya pertanyaan, namun juga saran, kritikan, dan juga opini-opini teman-teman di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.